sekalian, itu membaca alam atau membaca suatu kegiatan yang bisa mendatangkan pendidikan, pelajaran untuk kita yang membaca tadabbur. Yang ditadaburi itu adalah dua, yakni surah yang bisa dibaca dan surah yang tidak bisa dibaca. Al-Quran, surah yang bisa dibaca, maka kita namakan tadabbur Al-Quran. Ya. Apakah kamu tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai tadabbur? Silakan tadabburilah Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu artinya membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu bisa kita ambil pelajaran. Maka kalau Al-Quran kita tidak bisa ambil pelajaran, itu namanya kita tidak bisa mentadabburinya. Kita tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Al-Quran itu diistilahkan Iqra. Ya. Yang kedua adalah yatlunal kitab. Yatlunal kitab itu adalah membacanya dan mengikutinya. Nah, kalau tadabbur Al-Quran itu adalah memikirkan supaya kita bisa mengambil pelajaran untuk kita ikuti. Itu Al-Quran. Kalau alam, nah hari malam ini kita mentadabburi alam. Ya, kita tadabbur alam. Dan tadabbur alam itu kita wacanakan di tempat ini, ya, yakni di salah satu tempat di Bali yang kondisinya sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat dari sisi sisi alam, ini tempat yang cukup indah. Tapi malam ini tidak terlihat keindahannya karena suasananya, cuacanya di malam hari dan cuacanya agak kabut. Tapi berlepas dari itu, tadabbur itu adalah bisa atau tidak si pelaku tadabbur ini menjadikan alam ini, tempat ini, dia jadikan pelajaran. Alam ini dia jadikan pelajaran, tanah ini dia jadikan pelajaran, tempat ini dia jadikan pelajaran untuk membuat dirinya sadar bahwa kita dengan alam ini adalah sama. Sama apa? Sama makhluk, sama hidup. Cuma tempat kita yang berbeda. Ya. Nama kita adalah alamul insan. Dia alam juga. Dia makhluk juga dan memiliki alam juga. Berbicarakah juga bumi ini? Berbicara juga. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Itu bukti bahwa bertasbihlah dan terus menerus bertasbihlah bumi ini dan langit ini dan apa yang ada pada isi bumi dan isi langit itu. Dia terus menerus bertasbih. Nah, sekarang itu yang kita tadabburkan. Bisa enggak kita dengar tasbih bumi, tasbih tempat ini? Dia mulai dari tempat dulu. Ya laitani kuntu turaba. Ini permintaan ahli neraka. Ya laitani kuntu turaba. Wahai Allah, jadikan aku tanah saja. Kenapa dia tidak berkata, jadikanlah aku batu, atau jadikanlah aku langit saja, jadikanlah aku angin saja. Tapi dia berkata, tanah saja. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Tanah ini simbol ketawaduan makhluk. Kita mulai dari pondasi dulu. Tanah niki simbol ketawaduan makhluk. Dan tidak ada tanah kafir. Ya, tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis bahwa tanah itu kafir.
Waktu Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard illa, tidak ada. Bertasbihlah bumi dan langit itu kecuali bumi tidak ada. Semua bumi bertasbih. Termasukkah ini di tempat kita ini? Iya. Termasuk di tempat kita ini dia bertasbih. Makanya wali-wali Allah itu dia tidak peduli mau di bumi mana dia hidup, mau di bumi A dia hidup, mau di bumi B dia hidup, dia tidak peduli. Bukan buminya yang kafir, bukan buminya yang tidak Islam, bukan buminya yang tidak percaya kepada Allah, kepada yang Maha Kuasa, tetapi isi apa yang ada di atas bumi itu. Kalau bumi tidak masalah, dia tidak pernah salah. Maka kita tadabbur di sini tidak masalah. Tidak ada masalah kita tadabbur di sini, di tempat ini, karena buminya baik, buminya bagus. Ya. Maka oleh sebab karena buminya baik, buminya bagus, apa kalimat Allah Subhanahu, kalimat tauhid kita, la ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Semua tempat Allah itu dia disembah, dan semua yang berlisan itu dia berzikir. Tetapi Allah berfirman pelungguh sami itu, kita semua itu zikir mereka kita tidak bisa mendengarnya, la yafqahun, kita tidak bisa memahami tata cara mereka berzikir seperti apa, tata cara mereka berzikir kita tidak paham. Berarti malam ini kita tidak salah, kita tidak keliru bertadabbur di tempat ini, tidak keliru. Dimanapun kita bertadabbur, mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Lombok, mau di Bali, mau di Jawa, tidak ada yang salah. Berarti sah nggak tadabbur kita? Sah. Karena tempat ini juga tidak ada pengecualian dia Muslim. Tidak ada pengecualian di dalam Al-Quran itu. Sah saja kita tadabbur di tempat ini. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bisa atau tidak tempat ini akan menggugah hati kita sekarang menjadi orang yang bisa lebih berzikir, bisa lebih menjadikan diri kita pelajaran. Bergantung dari apa yang kita tadabburkan sekarang. Makanya yang kita tadabburkan sekarang adalah alam ini melalui kalimat tempat ini, mohon maaf, tempat ini, cuaca ini, tanah ini, melalui kalimat yang dua tadi. Apa kalimatnya, apa tadabburnya? Mulai kalimat tadabbur kita adalah la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jadi kalimat tadabbur kita malam ini. Kita coba. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat tadabbur kita. Nanti pada saat yang akan mengajak pelungguh membaca 3 kalimat ini, sopnya bukan seperti ini, tapi sop kita bundar. Tetapi dia mau memberikan kisi-kisi tadabburnya atau prolog tadabburnya dulu seperti ini. Muqaddimah tadabburnya tak apa-apa, duduk dulu seperti ini. Nanti duduknya bundar. Bisa. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Sekali yang sampaikan, tempatnya tidak salah, tempatnya tidak ada yang keliru, semua boleh kita jadikan tempat tadabbur, semua boleh kita sah saja. Dalil kita juga ada, di semua permukaan bumi ini bisa dijadikan masjid oleh umat Nabi Muhammad SAW.
SAW. Di sini yang tidak memperjelasnya karena ulun kami sudah maklum, ulun kami sudah tahu bahwa hukum tempat sholat kita itu seperti apa. Ulun sudah tahu karena ulun kami memiliki banyak dasar kita hadis-hadis Nabi yang tidak pertegas itu. Para jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, termasuklah tempat ini boleh kita menjadikan tempat sujud, boleh, tidak apa-apa. Nah, pertama adalah la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah itu, yang dua ini, la ilaha illallah itu adalah yang disebut oleh semua yang memiliki lisan. Semua yang memiliki lisan, dia menyebutnya la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu disebut oleh semua yang memiliki lisan? Kecuali satu hamba itu bisa dia menyebutnya, bisa tidak. Kalau selain hamba ini pasti menyebutnya. Pasti menyebutnya. Kecuali yang satu ini dia bisa menyebut, dia bisa tidak. Selain hamba ini dipaksa oleh Allah untuk berkata la ilaha illallah. Angin dipaksa la ilaha illallah. Matahari, bumi, bulan, bintang, semua. Nah, besok pada saat kalimat ini dicabut di matahari itu, dia berhenti bercahaya. Kalau kalimat ini dicabut di bulan, bulan pun berhenti berinteraksi dengan matahari. Air, dia berhenti cair. Bumi, dia berhenti seperti ini. Bahkan dia memuntahkan isinya. Semua kalau kalimat ini dicabut. Dia ulangi, kalau kalimat ini dicabut, berhenti mengucapkannya, semua fungsi-fungsi ciptaan itu tidak berfungsi lagi. Ayo, ini tanah fungsinya menumbuhkan, dia berhenti menumbuhkan kalau la ilaha illallah itu tidak dicabut. Pohon kayu ini, kalau pohon kayu ini dicabut, kalimat ini di pohon kayu itu, dia berhenti berbuah dan berhenti hidup, mati dia. Nah, kecuali hamba ini, dia tidak mati, tetapi mati, hidupnya mati. Mohon maaf, energinya yang mati. Kalau hidupnya hidup. Siapa hamba itu? Yang dibebaskan, yang tidak dipaksa itu manusia. Manusia ini diberikan pilihan. Kamu mau mengucapkannya silakan, kamu tidak mau mengucapkannya juga silakan. Itu kata Allah. Mau ucapkan silakan, mau tidak masalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan juru mubaligh, kasih tahu dia. Kalau dia baca kalimat ini jalurnya. Tetapi kalau dia tidak baca kalimat ini juga jalurnya. Nah, berlepas dari itu, kalau kamu mau baca silahkan. Kalau kamu mau tidak baca juga silahkan. Kita diberikan kebebasan. Selain manusia, kalimat ini tidak boleh dia tidak baca. Harus dia baca. Nah, inilah sebabnya kan kalimatnya apa? La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. Kecuali lisan siapa? Kecuali lisan manusia. Ada enggak lisan manusia tidak berzikir? Nah, lisan manusia yang tidak berzikir itu tidak dipaksa oleh Allah. Kalau semua ini bumi ini berzikir, ini pohon kayu yang disediakan, kenapa dia hidup? Karena dia berzikir. Kalau Allah cabut dari sana, dia mati. Tapi anatomi bilang akarnya tidak berfungsi katanya. Kenapa akarnya tidak berfungsi? Karena pupuk di bawahnya itu tidak subur.
Siapa yang menidak suburkannya? Siapa yang tidak memberikan akar itu tidak berfungsi? Ya Tuhan. Karena kalimatnya Tuhan itu tidak ada di sana. Lulun kayu hirup, lulun nyur hirup. Kenapa dia hidup lulun pohon kayu itu? Biologisnya bilang akarnya mencengkeram bumi dan dia mengisap air. Pertanyaan rohaninya, siapa yang memampukan akar itu menyerap air? Tuhan. Melalui apa? Melalui kalimatnya. Ada enggak pohon kelapa tiba-tiba bisa mati? Ada. Siapa yang mematikan? Tuhan. Kenapa dia mati? Allah cabut kalimatnya di sana. Pokoknya jamaah sekalian, semua alam ini, pohon kayu ini, air bahkan tiba-tiba kering, tidak keluar air itu dari mata airnya, itu disebabkan Allah cabut kalimatnya di dalam mata air. Jadi kesimpulannya apa jamaah sekalian? Semua makhluk hilang fungsi dari tujuan ciptaan aslinya itu, hilang fungsinya disebabkan oleh kalimat Tuhan diambil dari dia. Meong, kembali nikah jadi meong, mati dia, Allah cabut kalimatnya. Lagi sekali jangan sampaikan air itu hilang fungsinya, Allah cabut kalimat darinya. Pohon kayu niki, lelun pisang niki, mati, Allah cabut kalimatnya. Selebihnya itu adalah ikhtiar kita jamaah sekalian. Mau memupuknya lebih tumbuh subur itu ikhtiar manusia. Kalau masalah hidup atau tidaknya itu tetap adalah kalimat Allah ada di sana. Nah sekarang melalui tadabbur niki kita koneksi ayub dengan kehidupan.